Apakah jalan ke sekolah adalah sekolah? Tidak. Ah, pintar. Yesus jalan menuju Bapa. Apakah Yesus Bapa? Iya. Karena dia Ah. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Desa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Nubuat Yakub terkait dengan keturunan Benyamin yang akan menerkam mangsa lalu membagikan hasil jarahan. Ada hal menarik terkait dengan nubuatan itu yang tertulis di Kejadian 49 itu di data 27. Karena kita nggak boleh ya. Iya, silakan. Di mana Bang tadi? Kejadian 49. Kejadian 49 ayat 27. Oke. Ya, di situ keturunan Benyamin dinubuatkan satu-satu sampailah kepada Benyamin diterangkan bahwa Benyamin itu lakunya seperti serigala. Jadi menerkam lalu memangsa-mangsanya. Pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Jadi pada pagi hari ia memakan mangsanya dan pada petang hari ia membagi-bagikan rampasannya. Nah, saya melihat pola yang ada berdasarkan ini, Paulus ini kan keturunan Benyamin menurut Paulus itu sendiri. Sehingga dia membagi-bagikan Yesus keluar bangsa asing. Sehingga saudara bisa masuk dalam salah satu sekte yang disebut karismatik. Dan yang lebih menariknya lagi adalah ketika Yesus itu dibuat menjadi Tuhan hanya untuk Bani Israel dari golongan Farisi, ahli Taurat angkatan jahat, Paulus lagi-lagi mengambil Yesus yang adalah Tuhan yang dibuat hanya untuk orang-orang tertentu, Paulus membagikannya kepada bangsa asing termasuk Anda gitu Bang. Padahal Yesus itu hanyalah Tuhan untuk sekelompok orang kecil aja di kalangan Bani Israel. Gimana itu Bang? Kalau setahu saya Bang ya, kalau Yesus itu bernubuat bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk seluruh bangsa ya Bang. Terkait ketuhanannya maksudku, ketuhanan Yesus itu dia dibuat menjadi Tuhan untuk orang Farisi saja yang menyalibkan saja. Golongan orang-orang Farisi, orang yang tidak percaya kepada Yesus, Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhan bagi mereka. Bukan bagi orang luar Bani Israel, tapi Pauluslah yang kemudian merampas dan membagi-bagikannya keluar. Sehingga Yesus yang tadinya hanyalah Tuhan kecil untuk kelompok kecil, itu menjadi Tuhan besar untuk kelompok besar kemudian, gara-gara Paulus. Gitu Bang. Kalau gini loh Bang, saya sebenarnya kalau untuk mendalami Alkitab saya juga kurang. Iya. Nah, jadi kayaknya kalau yang dibilang pernah saya masuk ke roomnya Edis TV, mungkin saya 98% yang jarang baca Alkitab katanya, gitu loh Bang. Jadi mungkin ya kalau untuk mendalami betul saya kurang paham kalau yang kayak gini tadi Bang, nubuat Yakub sama dengan Benyamin gitu Bang. Oke. Bang, saya cuma boleh nggak saya bertanya Bang sama Abang? Boleh. Boleh nggak saya bertanya? Gini, saya mau bertanya gini Bang, Silakan. kalau misalnya ada seorang Muslim yang kerasukan setan, Iya. kerasukan setan, terus dia diruqyah, itu ruqyah tuh maksudnya seperti apa tuh Bang? Ya, di ruqyah itu
dibacakan ayat suci Quran, didoakan supaya iblisnya keluar dari orang tersebut. Itu Gimana? rukiah keluar, tapi kok saya tengok selanjutnya pasti bakalan balik lagi, dia bakalan misalnya kerasukan lagi gitu bang. Iya, namanya iblis, Bang. Karena diusir gitu loh. Iya, namanya iblis. Kan sama seperti Sedangkan kalau, Hmm, sedangkan gimana, kalau Bang? di ajaran kami, Iya, sedangkan kalau di ajaran kami kan, itu kalau misalnya udah di apa buka, kalau kami nggak di rukiah namanya bang, diusir. iya, Jadi kalau iya. misalnya iblis itu diusir dari diri kita, dah itu nggak kembali lagi tuh bang. Tapi kenapa kok di Muslim mau balik lagi bang? Iya, tergantung orangnya. Iblis itu kan tidak ada yang bisa memerintahkan kalau iblisnya mau. Tuhan aja ditolak sama iblis. Apalagi kalau cuma manusia. Nah, mungkin kalau di agama Anda mengusir iblis itu iblisnya lebih manut, karena mungkin yang mengusirnya sesamanya kali. Karena kan di dalam kitab saudara itu disebutkan di dalam Matius 12 nomor 15, ya iblis mengusir iblis itu ada. Ah, Matius silakan. Matius 12 berapa? nomor 15. Ayat 15. Heeh. Matius 12 nomor 15 coba. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Matius Banyak orang 12. mengikuti Yesus. Ya udah. Matius 12 ayat 15. Matius Yesus sembah Tuhan 12. judulnya. Sorry. Matius 12 nomor 26. Sorry. Matius 12 dengan Matius 15 data nomor 26. Jadi ada dua data di situ. Matius 12 nomor 26. Demikianlah Tertulis nggak? juga kalau iblis mengusir. Ya, ada. Hah? Demikianlah juga iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan yang dapat bertahan? Maksudnya gimana, Bang? Iya, di situ dikatakan bahwa iblis mengusir iblis bisa. Ya kan? Ya, Heeh. Makanya berarti di agama Anda kan bisa iblis ngusir iblis kan? kelanjutannya ada loh, Bang, di ayat 28. Hmm. Di ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itu Yesus. Nah, sedangkan kan Anda tadi yang mengatakan di agama kami, kalau mengusir setan, tidak kembali lagi. Ya itu tadi aku bilang. Nah, kita semua ini, yang ada dalam tubuh kita ini adalah roh Allah semua. Setiap manusia itu ada roh Allah di dalam dirinya. Gitu, Bang. Nah, sedangkan kalau saudara mengatakan mungkin ada roh Allah dalam tubuh kami, ya saya larinya mungkin yang ada pada diri Anda itu setan senior yang mengusir juniornya. Nah, ceritanya gimana, Bang? Setan senior sama junior itu tadi, Bang? Ya buktinya Anda bisa mengusir ya, setan yang ada pada orang. Berarti yang ada pada diri Anda itu senior. Kan junior harus tunduk pada seniornya kan. Siap komandan, perintah. Kan begitu. Jadi kalau misalnya setan masuk nih, roh ke orang. Jadi nanti kalau misalnya kita ngusir, yang masuk lagi yang lebih senior gitu, Bang ya? Bisa jadi. Terus yang kedua yang perlu Anda pahami adalah kalau
setan itu sebenarnya tujuannya kan menyesatkan orang tuh, ya kan ya? Ya kan? Ya, Nah, kalau dalam pandangan ya. Islam, yang selalu ingin diganggu oleh iblis itu adalah umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu di luar golongan mereka. Tapi kalau dia ada di dalam tubuh orang Kristen, ya dia nggak betah di dalam. Kenapa? Karena itu temannya sendiri. Rumahnya memang di situ. Tapi, Jadi, ya, tapi yang dibilang Edis betul nggak Bang? Edis TV hanya Apa, satu nabi yang apa namanya yang dibilang Edis TV hanya satu nabi yang dirasuki setan kalau nggak salah, roh jahat. maksudnya? Betul nggak? Maksudnya? Ada dalilnya? Maksudnya apa itu? Nabi Muhammad yang dirasuki roh jahat. Itu ada dalilnya nggak Bang? Nabi Muhammad dirasuki. Yang dibilang Mana Edis itu? TV. Tidak pernah Nabi Muhammad itu dirasuki roh jahat. Kata siapa? Kena sihir maksudnya. Ya, kena sihir maksudnya. Ya. Kalau kena sihir itu beda. Itu bukan berarti dia dirasuki roh jahat. Beda. Kalau yang dirasuki roh jahat itu Paulus. Dia menyebutkan di dalam tubuhku ada iblis yang menggocok aku. Itu ada utusan iblis yang kerjanya hanya menggocok Paulus itu sendiri. Itu yang dikatakan dia dalam 2 Korintus 12 nomor 7. Coba Anda baca. Itu baru betul. Mana Bang? Bentar. 2 Korintus 12. Terus 12 nomor 7. 12 Nomor 7. Ya. dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ada iblis dalam tubuh Paulus itu. Itu Bang, makanya ajarannya agak rada-rada aneh. Hah? Ada iblis dalam tubuh Paulus. Itulah yang membuat Paulus bisa mendirikan agama Kristen. Karena di dalam tubuhnya ada iblis, utusan iblis yang tinggal di tubuhnya untuk menggocok dia. Jadi Paulus ini suka digocok sama iblis gitu. Tapi ada hal yang ingin, kalau boleh saya pertanyakan, boleh nggak? Ya boleh. Gimana Bang? Karismatik nanti kalau ketemu dengan Yesus sebelum masuk ke pintu surga dan pintu neraka, karismatik akan jumpa Yesus. Dan karismatik akan mengatakan, Tuhan, bukankah kami ketika di bumi, kami bernubuat, mujizat dan mengusir setan pakai namamu. Ya. Tapi Yesus mengusir. Kata dia gini, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Pertanyaannya, ketika karismatik itu mengusir setan pakai nama Yesus, kira-kira yang datang membantu karismatik dalam nama Yesus itu siapa? Sampai setannya keluar. Gak bisa jawab aku Bang. Nah, Kalau menurut saya nih iya. Yesus itu sendiri Tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengenal ada kalian? kuasa. Yesus Karena di mengatakan dalam nama Yesus ada kuasa. ada kuasa. Betul. Iya. Nah, tapi Yesus pada saat bertemu, Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kalian. Berarti selama ini yang datang memakai nama Yesus itu bukan Yesus, tetapi iblis.
Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya di Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23 sampai 26, waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi penyesat itu datang memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi yang datang membantu Anda mengusir setan itu adalah sang senior untuk mengusir juniornya. Seakan-akan dia mengatakan, keluar. Oh siap senior. Karena yang datang dalam nama Yesus ini adalah sang senior yang usianya sudah 2000 tahun lebih, sudah tua dia. Ketika Anda ngobatin jemaat, iblis yang ada di dalam itu iblis junior. Yang Anda pakai nama Yesus senior. Iblisnya yang senior ini sudah ada dari abad pertama. Makanya ketika Anda bertemu dengan Yesus nanti sesuai dengan Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang. Menyalahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang datang pakai nama Yesus membantu Anda untuk mengobati orang itu adalah iblis. Anda semakin percaya pada Yesus katanya. Padahal itu bukan Yesus, itu iblis. Supaya Anda jauh dari ajaran yang benar. Itu semakin hari semakin Anda menuhankan Yesus, bukan? Bukankah Yesus itu adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk kaum Farisi, orang jahat saja. Yesus itu Tuhan yang dibuat. Kisah Para Rasul 2 nomor 36, seluruh orang Yahudi harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Makanya saudara-saudara kami Kristen itu memperingati hari ketiga kebangkitan Yesus. Sedangkan Yesus dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, Yesus mengatakan, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah itu tanda untuk siapa tuh? Untuk angkatan jahat. Jadi yang memperingati kebangkitan Yesus pada hari ketiga, itu adalah kumpulan orang-orang jahat yang diberi tanda oleh Yesus. Itu fakta, itu real, tertulis di Bible. Di mana? Tertulis di mana, Bang? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Bangkitnya anak manusia dari kubur. 12. Matius 12 ayat 38 sampai 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yesus tinggal di dalam perut ikan, sebab seperti Yunus kan 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, itu tanda untuk siapa, Bang? Menurut Yesus. Berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu tanda untuk siapa? Selain tanda Nabi Yunus. Iya, itu tanda untuk siapa itu? Keluar dari perut bumi di hari ketiga, itu tanda untuk siapa? Untuk orang-orang Farisi. Sebut sebagai orang angkatan? Orang Farisi, Bang. Angkatan jahat kan? Ya, angkatan jahat yang tidak setia. Nah, untuk suatu kan. Nah, itu untuk orang Farisi. Makanya Yesus dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, apa yang dijual oleh orang Farisi ini di luar bangsa Israel? Dia menjual Yesus bangkit dari kubur pada hari ketiga untuk nebus dosa.
Padahal itu tanda untuk orang jahat. Tapi dijual keluar sebagai keselamatan, penebusan dosa. Sedangkan Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Berarti karismatik ini adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ya iya dong. Karismatik ini berasal dari mana? Nah, karismatik ini berasal dari mana? Kalau itu silsilahnya saya kurang paham, Bang. Karismatik ini bukan ajaran Yahudi. Karismatik ini berasal dari ahli Taurat dan orang Farisi yang mengajarkan tentang kebangkitan. Itulah yang dimaksud menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Karena satu-satunya agama yang dibangun oleh orang Farisi di luar Yahudi, itulah karismatik. Turunan daripada Katolik, Protestan, pecahannya semua tuh. Itu fakta, itu real. Karena Yesus tidak pernah ke Indonesia mengajarkan karismatik. Yesus tidak pernah mengajarkan karismatik. Tetapi yang mengajarkan itu adalah ahli Taurat. Orang Farisi yang mengajarkan. Ya karena Yesus datang ke dunia nggak membawa agama deh, Bang. Nah itu dia, makanya saya katakan bahwa karismatik itu dibangun oleh orang Farisi, ahli Taurat. Sedangkan Yesus mengatakan, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Bukan aku. Jadi kalau di Islam diobatin, keluar setannya, masuk lagi kembali besok, itu dikarenakan karena iblisnya memang mau menyesatkan umat Islam. Tapi kalau di Kristen diobatin, ya pergi aja. Cari orang Islam. Karena ngapain lagi masuk di tubuh orang Kristen? Oh sama-sama mau ke neraka kok. Cari yang lain. Maka mereka akan keluar masuk di umat Islam. Makanya di umat Islam itu setiap sholat minta. Tunjukkan jalan lurus. Tunjukkan jalan lurus. Tunjukkan jalan lurus. Meskipun jalan lurus itu sudah ada. Tetapi iblis senantiasa membuat kami bengkok. Maka kami harus minta lagi jalan lurusnya. Hari ini sholat. Begitu keluar dari masjid. Sudah bertobat tadi, keluar dari masjid, tiba-tiba ingin bermaksiat lagi. Kenapa? Karena iblis. Kalau di Kristen, tidak nyembah Tuhan rutin. Tapi mereka tenang-tenang saja dalam hidupnya. Kenapa? Karena iblis tidak mengganggunya lagi. Kenapa nggak diganggu lagi lah? Sudah satu pasukan kok. Udah satu circle. Coba. Iblis, ada nggak perintah Tuhan untuk mereka? Nggak ada. Di Kristen ada nggak perintah Tuhan untuk Kristen? Nggak ada. Semua sudah dibatalkan. Bahkan Kristen merasa bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan. Ya iblis juga begitu. Sama-sama, tidak ada lagi aturan, tak ada lagi perintah. Bahkan mereka mengatakan diri mereka pewaris. Tapi anehnya adalah, ketika orang Kristen tidak lagi merasa hamba Tuhan sebab mereka sudah dibebaskan dari kuk penghambaan, di gereja mereka nyembah siapa coba? Hari Minggu. Bukan hamba Tuhan, tapi mereka tetap menyembah. Kalau orang Kristen tidak lagi hamba Tuhan, tapi hari Minggu faktanya mereka masih beribadah, berarti masih menghamba, itu menghambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan bukan. Berarti itulah yang disebut sibilisis. Yang datang dalam nama Yesus. Iblis yang datang dalam nama Yesus. Itulah yang disembah. Mana perintahnya ibadah Minggu? Ada nggak? Nggak ada. Dari Elohim, Tuhannya Yahudi ada? Nggak ada. Dari Yesus? Nggak ada. Tapi kenapa mereka kompak sedunia melakukan itu? Karena bisikan si Kristus palsu yang datang dalam nama Yesus. Siapa yang mereka sembah di gereja? Tuhannya Yahudi, mustahil. Yang mereka sembah di dalam gereja adalah Yesus. Padahal Yesus yang mereka sembah itu bukan anak Maria. Melainkan penyesat yang datang dalam nama Yesus. Kenapa datang dalam nama Yesus? Karena nama Yesus itu sakti mandraguna. Makanya Anda bisa menyebut nama itu untuk ngebatin orang. Wah, senior ini, lari iblisnya. Jadi, iblis tahu mana penghuni neraka, mana yang bukan penghuni neraka. Iblis menggoda kebanyakan di Islam. Maka jangan heran kalau Anda mendengarkan sikit-sikit Islam maksiat, sikit-sikit Islam maksiat, sikit-sikit Islam maksiat. Kenapa? Iblis datang bekerja kepada mereka. Kalau di Kristen, nggak ada lagi maksiat di sana. Bisa jadi. Kenapa? Karena mereka sudah dalam satu kelompok dengan iblis. Buktinya apa?
Mereka meskipun tidak melakukan kejahatan seperti umat Islam melakukan kejahatan hari-hari, mereka enggak lagi. Tapi faktanya mereka enggak menyembah pencipta langit dan bumi lagi. Dia menyembah Kristus. Dia menyembah iblis dalam nama Kristus. Ya itu sudah cukup untuk membuat mereka masuk neraka. Enggak perlu mereka berzina. Enggak perlu mereka mencuri. Cukup menyembah Yesus, neraka tempatnya. Tapi kalau di Islam, meskipun mereka mencuri, meskipun mereka berzina, tapi tetap aja menyembah Allah yang betul, Tuhannya yang betul. Maka selalu digoda supaya jangan menyembah Allah itu, jangan sholat. Tidak cukup hanya dengan berzina. Islam tidak bisa masuk ke neraka hanya karena berzina, hanya karena mencuri, hanya karena ini. Kenapa? Kalau sudah dicuci dosa-dosa mencurinya di neraka, diangkat masuk ke surga. Kenapa? Karena dia tidak menduakan Allah. Tapi kalau Kristen, meskipun mereka tidak mencuri, tidak berzina, tidak korupsi, tidak melakukan dosa sedikit pun selain daripada menyembah Yesus, tetap saja mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka menyembah bukan kepada Tuhan, tapi menyembah kepada Yesus yang adalah utusan Tuhan. Kenapa mereka menyembah utusan Tuhan? Karena dipengaruhi oleh iblis. Iblis pernah mencobai Yesus, Bung. Di Lukas 4, Matius 4. Yesus, kalau kau menyembah aku, segala kemegahan dan kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kuasa itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu fakta, itu real. Jadi siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus, ya pasti merasa dia menang, merasa dia adalah anak-anak Tuhan, merasa doanya dikabulkan, merasa bla 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 dan seterusnya. Jadi jangan heran kalau di Islam itu banyak maksiat, banyak ini, banyak itu. Karena setiap hari digoda iblis. Nggak mungkin iblis tenang melihat Islam. Nggak mungkin. Tidak mungkin iblis itu tenang melihat orang Islam ini. Nggak mungkin. Yang rajin sholat, oh neneknya setan yang datang goda. Orang yang paling tinggi ilmunya di Islam itu dengkotnya iblis yang datang menggoda. Karena dia harus dijatuhkan. Tapi kalau di Kristen terlihat baik, terlihat ya coba nyanyi-nyanyi. Tapi mereka damai-damai. Kenapa bisa damai? Karena ya sudah menjadi golongan iblis, mau ngapain lagi? Kira-kira kalau orang menyembah selain dari Tuhan langit dan bumi, ke surga atau ke neraka, Bang? Ke neraka. Iya, ke neraka. Meskipun mereka tidak berzina, kan? Meskipun mereka tidak berbuat dosa yang lain, bukan? Meskipun mereka nampak kasih, nampak sayang, tapi yang karena mereka sembah itu bukan pencipta langit dan bumi, ia neraka. Sebaliknya Islam, meskipun mereka banyak berzina, banyak berdosa, tapi mereka tetap saja hanya menyembah kepada Tuhannya langit dan bumi, tidak menyembah kepada makhluk, maka mau tidak mau, kalaupun dia harus ke neraka, di neraka hanya sifatnya sementara. Mereka akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana orang Yahudi juga begitu. Mazmur 66 nomor 12, orang Yahudi itu kalau ada dosa boleh masuk neraka. Setelah dosa-dosa yang dihapuskan, orang Yahudi keluar menuju ke surga. Itu dalil. Itu. Jadi jangan heran kalau di Islam itu selalu di-framing. Banyak maksiat, banyak maksiat. Berarti iblis bekerja sama dia. Dan iblis pasti bekerja kepada musuhnya. Bukan kepada temannya. Kepada rekannya, sahabatnya nggak mungkin. Contoh. Di KPR 16, nomor 16 sampai nomor 18. Iblis malah memproklamirkan kerasulan Paulus. Gila nggak? Iblis loh yang mempromosikan. Iblis yang mempromosikan kerasulannya Paulus. Itu Pak. Bahwa iblis melihat Paulus in the gang berkarya di bumi akan semakin diperlihatkan euforia bahwa pengikutnya adalah orang benar. Pengikutnya adalah orang benar. Pengikutnya adalah orang benar. Bayangkan aja nih Bang. 350 tahun lamanya. Pengikut Paulus melakukan penganiayaan, penjajahan, perampasan hak. Membuat jutaan manusia menjadi janda, jutaan manusia menjadi yatim piatu dengan menjajah selama 350 tahun. Membunuh jutaan manusia. Di tempat saya di kota Makassar ini, di Sulawesi Selatan, ada pemakaman 40.000 jiwa. Korban mereka. Satu pemakaman 40.000 jiwa, bayangkan tuh. Agamanya Kristen Katolik. Nah, tetapi setelah itu apa yang mereka gombar-gambirkan kemudian? Kami ajaran kasih loh. Pandainya mereka bersilat lidah. Pandainya mereka bertopeng ria. Sudah jelas-jelas sejarah menorehkan 350 tahun
melakukan pembunuhan, penganiayaan atas nama politik, atas nama rempah-rempah. Tetapi faktanya dia menyebarkan gereja, dibangun gereja di mana-mana, mereka membangun lembaga Bible, kemudian mereka membuat jemaat, kumpulan jemaat-jemaat. Tapi mereka nggak mau mengatakan diri mereka menjajah atas nama agama, tapi menjajah atas nama VOC, atas nama rempah-rempah, atas nama politik, bla 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 dan seterusnya. Tapi faktanya nggak begitu. Tetap saja mereka menjajah dan mengajarkan agama yang menjadi misi mereka yang ketiga. Jadi artinya bahwa sudah terjadi kebiasaan iblis ini meramu kejahatan mereka dengan menganggap kebaikan. Meramu kejahatan merubahnya menjadi kebaikan. Contoh, bisa-bisanya Kristen itu memiliki slogan kasih. Coba, baru berapa tahunnya Indonesia merdeka, belum lepas kemudian ingatan kita tentang bagaimana sejarah Nusantara ini dijajah oleh orang-orang yang seakidah, seajaran, seagama, serumah ibadah, sesama Tuhan yang menyembah pada Tuhan yang sama, membunuh dan melakukan penjajahan di atas bumi. Tiba-tibanya mereka pengikutnya mengatakan, kami ajaran kasih loh. Sedangkan kami mendengar nama Kristen aja takut, ngeri. Ingat penjajah kami. Agamanya abang apa bang? Kristen. Oh, ngeri kami. Wah. Ingat penjajah ini. Itu yang ada dalam benak. Tapi meskipun begitu, Kristen, oh kami ini ajaran kasih. Islam itu teroris, kami yang kasih. Nah, itulah hebatnya. Itulah polanya yang dibangun oleh iblis yang ada di dalam diri Paulus itu. 2 Korintus 12 nomor 7 tadi. Begitu saudaraku Dani. Masih mau ngusir setan pakai nama Yesus? Masih mau? Masih bang. Wah. Karena memang udah terbukti bang. Nah, Iya. gitu kan. Iya Tapi makanya. tanya bang sama abang. Terbukti Dari abang memang. sendiri bang. Wah. Kalau abang dari abang sendiri lah. Abang percaya nggak sama Tuhan Yesus bahwasanya dia mati, lahir, bangkit, lahir, mati dan bangkit. Kalau itu Kalau semua abang manusia, nggak mungkin. semua manusia mengalami hal itu. Enggak bang. Siapa Pada hari ketiga dia bangkit bang. Oh, enggak begitu dalilnya. Pada hari ketiga bangkit itu untuk orang jahat. Kan tadi udah baca dalilnya. Angkatan tidak setia, angkatan jahat ini minta suatu tanda, tidak diberikan tanda kecuali anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari kan. Berarti harus bangkit kan hari ketiga itu? Harus bangkit. Hari Minggu bangkit. Ini dia bangkit untuk memberikan tanda kepada siapa? Orang jahat. Sedangkan kalau di Islam, Nabi Isa alaihissalam, semoga diberkati aku pada saat aku dilahirkan, semoga aku diberkati pada saat aku diwafatkan, semoga aku diberkati pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Yaitu tiga episode, 3 kemudian stasiun hidup manusia. Aku juga begitu, Bang Suma lahir, lalu kemudian nanti wafat. Habis itu bangkit lagi. Semua Anda juga begitu. Lahir, habis itu Anda wafat, habis itu Anda bangkit kembali. Semua kita begitu. Saya percaya itu. Tapi kalau Yesus bangkit keluar dari kubur hari ketiga, ya itu tanda untuk orang jahat aja. Jadi abang nggak percaya kalau itu ya? Saya percaya itu tanda untuk orang jahat. Karena Al-Quran saya juga mengatakan itu. Di data surah Al-Araf ayat 27 sampai 30. Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai junjungan. Sebagai pemimpin. Sebagai sembahan bagi orang-orang jahat. Begitu juga yang tadi Yesus katakan. Begitu juga Petrus katakan di KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan membuat Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Gitu. Itu fakta, Bang. Itu fakta. Jadi saya hanya ingin berpesan kepada saudara, silakan perdalam lagi Matius 7, 22, 23 itu, di mana Yesus akan mengusir orang-orang karismatik. Ngeri, Bang, ngeri. Ngeri, Bang, ngeri. Neraka itu kekal, aduh.
Kalau hidup di neraka cuman sebentar aja sih nggak masalah. Ini kekal di neraka. Kalau cuma 100 tahun, 1 miliar tahun sih nggak apa-apa. Ini kekal. Artinya selama-lamanya. Salah melangkah dalam kehidupan kita di bumi ini, maka kekal di neraka jahanam. Begitu abangku. Sementara Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus harus kita kenal sebagai utusan Tuhan. Kalau ada orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, berarti dia tidak memperoleh hidup yang kekal. Yesus itu memang Tuhan, Bang. Tapi Tuhan skala kecil. Hanya untuk orang-orang tertentu doang. Yaitu orang Farisi. Nah, karena orang Farisi tidak ingin ke neraka sendiri, maka dia mengajar di luar Yahudi, agar orang di luar Yahudi bisa terjerat dengan tipu dayanya, sehingga mereka terjerat, mereka tertawan untuk menyembah juga kepada Yesus. Padahal Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang mengutus Yesus. Tuhan yang benar yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan, Tuhan kecil untuk orang-orang Farisi. Orang Farisi ini culas, orang Farisi ini jahat. Dia menyeberangi lautan menjelajahi daratan untuk apa? Untuk mencerat orang, untuk menjadi dirinya, menjadi pengikut Yesus, untuk menyembah Yesus. Menjadi apa? Menjadi orang neraka. Orang Farisi nggak mau ke neraka sendiri, maka dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk meraup sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk bersama dia menyembah Yesus yang Tuhan lantikan itu sama-sama ke neraka. Itu fakta, itu real. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau orang munafik, Paulus. Engkau menjelajahi daratan. Siapa yang menjelajahi daratan? Paulus. Engkau menyeberangi lautan. Siapa menyeberangi lautan? Paulus. Mentobatkan orang. Siapa yang mentobatkan Romawi masuk menjadi pengikutnya? Paulus. Tetapi Yesus mengatakan, kau jadikan mereka orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau saya, gak mau saya, Bang. Bodoh. Aku jadi pengikut orang neraka, pasti aku gak mau. Udah jelas-jelas Yesus mengatakan itu kok. Bang ganteng, masa mau ke neraka, Bang? Gak lah. Tetap surga lah ikut Tuhan Yesus. Ya. Maunya begitu. Maunya. Itu sih mimpi, orang semua maunya masuk surga. Tapi kalau tidak sesuai dengan akal, bagaimana masuk surga? Masuk akal aja tidak. Karena sama Yesus ada jaminannya kekal, Bang. Di mana Oh, Yesus yang memberikannya? Nah, coba. Kasih dalilnya di mana Yesus menjamin kekekalan. Jalan dan kebenaran dan hidup. Itu Itu yang dibilang sama dia, Bang. pintar sekali. Sekarang Yesus itu jalannya menuju ke sinagoge atau menuju ke gereja? Enggak lah. Ke surga lah. Enggak. Jalan yang diajarkan Yesus, baca Matius 19. Nomor 16. Akulah jalan, akulah kebenaran. Itulah yang dibilang dia. Sebagai jalan, Jadi itulah yang kuterapkan, Bang. sebagai jalan, Jalan menuju kekekalan, Bang. nah, jalan menuju kepada kekekalan, Yesus menunjukkan jalan, bukan? Jalan itu adalah yang kita tempuh untuk menuju kepada Tuhan, bukan? Jalan menuju ke Monas, apakah Monas, Bang? Bagaimana, Bang? Jalan menuju ke Monas, apakah Monas? Ke Monas. Ya. Apakah jalan menuju ke Monas itu adalah Monas? Apakah jalan ke sekolah adalah sekolah? Iyalah. Jalan ke sekolah yang menuju ke sekolah. Iya, tapi apakah jalan itu adalah sekolah? Tidak. Pintar. Yesus jalan menuju Bapa, apakah Yesus Bapa? Iya. Karena dia Berarti Anda 31. mengatakan pantasan aja Anda nggak lulus naik kelas. Anda ke sekolah hanya mampir di jalan. Sebab Anda menganggap jalan ke sekolah itu adalah sekolah. Bolos, tukang cabut abang ini. Jalan menuju sekolah itu bukan sekolah.
Yesus itu jalan menuju kepada Bapa. Sebagai jalan, dia adalah titian, dia adalah rambu-rambu, dia mengajarkan kiri kanan, lurus naik turun. Yesus yang menunjukkan itu. Makanya dikatakan, guru, apa yang harus aku lakukan? Pekerjaan baik yang mana yang harus lakukan sehingga aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Itu jalannya menuju kepada Bapa. Lakukan semua perintah Bapa. Perintah Bapak itu terkumpul di mana? Di PL atau di PB? Di PL. Di mana itu tertulis? Di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18. Makanya di data nomor 5. Perjanjian baru tuh Bang. Iya makanya. Ditanya Yesusnya. Bosku, apa? Nah, Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Kata Yesus, apa jawabnya? Lakukan segala perintah Bapa. Nah, segala perintah Bapa itu di mana? Kan di Taurat. Berarti jalankan seluruh hukum Taurat. Jangan makan babi, nyembah Yesus, tidak bersunat, ke gereja, tidak sholat, tidak bersyahadat. Jangan. Tidak puasa. Jangan. Kata Yesus, lakukan itu semua. Itu syaratnya untuk sampai kepada Bapa. Begitu, Bung. Datang Anda mengatakan jalan ke sekolah adalah sekolah, bolos kerjanya. Kamu di mana, Nak? Kok jam begini belum pulang? Masih di sekolah, Ma. Padahal dia lagi di pinggir jalan. Karena jalan dibilangnya sekolah. Jalan menuju Bapak bukan Bapak. Jalan menuju Monas bukan Monas. Jalan menuju rumah sakit bukan rumah sakit. Yesus itu cuma jalan, dia juru selamat, sama seperti juru parkir, juru kemudi, juru masak. Sama itu posisinya. Makanya Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bosku, bosku, bosku. Bukankah ketika kami di dunia bermujizat, memberikan jenal daripada aku nggak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Karena yang harus disembah hanyalah Tuhannya Yesus. Yesus harus didudukkan sebagai utusan Tuhan doang. Salah kalau Yesus yang adalah utusan Tuhan dituhankan. Salah. Yesus itu Tuhan bagi skala kecil doang. Untuk orang Farisi doang. Bukan untuk kita. Tuhan kita adalah Tuhannya Abraham, Ishak, Ismail, Yakub. Itu Tuhan kita. Yesus Tuhannya Farisi. Tuhan yang dilantik oleh Tuhan kita untuk orang Farisi, orang jahat ini. Tapi orang Farisi tidak mau terjebak sendiri ke neraka. Dia nyebrang lautan, mencari orang-orang jiwa-jiwa yang lagi kosong, yang pingin selamat dengan mimpi, dengan bualan. Maka Paulus mengatakan, kalau kau berkata dengan mulutmu Yesus itu Tuhan, maka kau akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Itu jualan Paulus itu. Dosamu telah ditebus loh. Pasti orang mau dong. Di antara seluruh pendosa di sini yang ada, atau di antara seluruh manusia yang ada di sini, angkat tangan siapa yang tidak ada dosanya. Yang nggak ada yang ngangkat tangan. Oh, semua berdosa. Oh, berarti semua berdosa ya? Iya, bos. Ada nggak yang mau dosanya ditebus? Oh, saya. Daftar namanya. Nah, masuklah Martin, Peter, Marta, Salisius, Tindilontong, Mingkondok, Diobela. Oh, masuk semua namanya daftar. Kalian mau selamat? Selamat. Mau dosa-dosa? Dosa. Baptis. Tuhankan Yesus. Halilintar. Semakin banyak temannya ke neraka. Orang-orang banyak berdosa, pingin dosanya ditebus dengan simpel. Ya udah daftar di situ. Darah Yesus menyelamatkan. Darah Yesus menyelamatkan. Maksiat jalan terus. Maksiat jalan terus. Ada darah Yesus. Ada darah Yesus. Tidak begitu, Yesus aja sampai semalam-malaman berdoa bersungguh-sungguh sampai keringatnya seperti titik-titik darah loh. Yesus loh. Sujud menyembah keringatnya seperti titik-titik darah yang menetes sampai ke tanah. Datang Kristen hanya bernyanyi-nyanyi. Malam kudus. Langsung masuk surga. Nenekmu. Yesus saja setengah mati berdoa. Yesus saja bersungguh-sungguh bersujud. Yesus semalam-malaman berdoa kepada Tuhannya. Datang Kristen, cuman bernyanyi mimpi masuk surga. Masuk akal aja kagak.
Apalah bang ya gitu ya. Nah itulah dia. Itu fakta, itu real. Tahu abang ya. sampai Tuhan Yesus takutan kayak gitu abang tahu juga berarti ya. Oh ya iyalah. Yesus saja ketakutan kok sama malaikat, masa dia Tuhan? Datang Kristen hanya bernyanyi-nyanyi. Ya, Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, Apa susu? ya namanya 100% manusia. Ya namanya 100% manusia. Kalau sudah Hanya 100%. ditinggal. Wah, bahaya pagan ini jadinya. Masuk ke ajaran Trimurti dong. Brahma turun ke bumi menjadi Krishna. Lalu nanti menjadi Wisnu, Siwa. Sama Trimurti, Trinitas. Masakan Tuhan sepenuhnya manusia? Gimana ceritain Tuhan sepenuhnya manusia? Doktrin itu. Itulah doktrin Ibaratnya yang... gini bang. Ya ibaratnya gini, kalau Tuhan Yesus itu dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena gini, bisa nggak seorang bos menyamar jadi satpam? Bisa nggak bos Bisa, kan? menyelamat? Bisa, tapi casingnya doang, bajunya doang kan? Tapi kan bosannya tetap ditinggal kan? Ditinggal, tapi fisiknya, wujudnya tetap itu kan? Cuman ganti seragam doang kan? Tidak pindah seperti itu juga gitu. Nah, bisa nggak kemudian bos berubah menjadi ayam? Ya kalau udah beda lah itu konteksnya. Nah, Tuhan dengan manusia, laksana langit dan bumi. Ya bisa lah. Nah, kenapa manusia nggak bisa jadi ayam? Ya itu kan beda. Kok apanya yang beda? Binatang dan manusia. Lah, beda antara binatang dengan manusia. Tapi Anda tidak membedakan antara Tuhan dengan manusia. Sakit abang ini. Antara manusia menjadi ayam saja nggak seimbang. Apalagi Tuhan jadi manusia. Alamak. Bagaimana ceritanya? Gimana? Manusia jadi ayam aja nggak boleh. Ya Tuhan ini penjaga langit dan bumi. Ya maha kuasa, maha perkasa, kok tiba-tiba menjadi cupu. Pikun dia Tuhannya langsung. Tuhan itu maha kuasa bang. Dia maha kuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Itu. Ya. Nah, sekarang Tuhan itu maha kuasa menciptakan Tuhan baru atau maha kuasa menciptakan manusia baru? Kan logika yang kita pakai. Kalau Anda mengatakan Yesus sepenuhnya 100% manusia, berarti nggak ada lagi persen. Ya. Berarti nggak ada persen lain sama dirinya lagi karena udah 100%. Kecuali Yesus 50% manusia, ada padanya 50% Tuhan. Ini 100%, berarti nggak ada lagi ruang yang lain untuk yang lain. Ini sepenuhnya pulpen. Ya bisa nggak ini juga sepenuhnya cincin? Sepenuhnya pisang? Ya nggak bisa. Kecuali sepotong pulpen, sepotong pisang mungkin. Tapi kalau sudah sepenuhnya, bagaimana mau jadi pisang ini? Nah sekarang, kalau Anda memahami Yesus sepenuhnya manusia, sebagai manusia dia lemah kan? Betul. Bagaimana manusia lemah yang sepenuhnya manusia ini bisa berubah menjadi Tuhan? Berubah jadi ayam aja nggak bisa. Apalagi berubah menjadi Tuhan yang maha kuasa. Kan gila itu. Yesus 100% manusia. Punya keterbatasan. Tidak bisa tidak makan. Tidak bisa tidak tidur. Yesus melawan rasa kantuk aja kagak bisa. Melawan rasa lapar aja kagak bisa. Untuk menjadi semut aja Yesus tak berkuasa. Apalagi sedangkan itu menjadi makhluk. Untuk menjadi makhluk lain aja Yesus tidak bisa. Apalagi menjadi pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat. Gimana cerita? Kayaknya. Gak bisa bang. Itu cuma doktrin siapa? Doktrin lagi-lagi doktrin Farisi. Agar bisa menjerat orang menjadi pengikutnya sama-sama ke neraka. Kau mentobatkan orang menjadi pengikutmu menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri.
Itu fakta, Bung. Fakta. Yesus mengatakan apa? Lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Orang Kristen itu kaya-kaya. Ya, Iya kan? Iya kan? Lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada Kristen masuk surga. enggak, Bang. Loh, Tergantung imannya itu orang itu. kan Yesus yang mengatakan. Bukan aku. Makanya Yesus mengatakan, kalau ada orang yang minta kamu jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kalau ada yang minta kepadamu, berikanlah apa yang kau punya, jangan kau minta kembali. Itu ajaran Yesus. Dan tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Berat. Kalau kau ditampar pipi kirimu, kasih juga yang kanan. Itu. Kasih hilang musuhmu. Itu namanya kasih, Bang. Tapi itu cuma namanya kasih. Itu cuma teori. Enggak Coba, juga, udah banyak diterapkan, Bang. Coba sekarang besok di Senayan baris pendeta biar aku datang tampar satu-satu. Ya, ngapain orang itu baris ke Senayan pagi-pagi? Kita Orang ibadah besok. buktikan kalau itu bukan teori. Tampar aku jambak rambut jangan. Sini. Mana mau mereka? Aduh sakit bang semua. Ambil yang kan. Teori. Itu teori. Iya, teori, tapi dibaratkan bahwasanya janganlah membalas, itunya dia. Cuman teori semua Kalau juga kamu orang bisa. Kalau cuman kayak gitu doang. Ya enggak bisa, Bang. Nah, sekarang Anda bisa gitu berbaris di Senayan biar ku tampar. Ya, bukan itu maksudnya. Enggak mungkin yang ditampar gitu dikasih. Loh, itu makanya aku bilang itu teori. Yesus mengatakan begitu. Apabila ada yang menampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus itu tidak mudah, susah bang. Susah jadi pengikut Yesus itu. Ajaran Yesus nih, kalau di Torah, berzina cungkir mata. Berzina dirajam. Betul. Nah, tapi ajaran Yesus lebih Nah. berat lagi. Memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya itu sudah berzina. Apa hukumannya Itu menurut Yesus? berdosa. Iya, Cungkir mata kan menurut Yesus? iya. Nah, sekarang Makanya itu berat memang. makanya kalian bukan pengikutnya. Makanya nggak ada yang berani kami kayak gitu. Maksudnya? Makanya kami nggak ada yang berani berzina kayak gitu loh. Nggak berani apa? Berzina, yang seperti abang bilang tadi. Oh, bukan berzina, memandang wanita dan mengingini di dalam hati itu sudah berzina. Sekarang saya itu tanya. ajaran kami, makanya. Ya, sekarang saya tanya. Kalau Anda melihat perempuan, Anda nafsu nggak? Anda nafsu nggak lihat perempuan? Nggak Wah, nggak biasa aja, Bang. berarti Anda gangguan, Anda lesbi berarti. Masa lihat perempuan nggak Enggak, nafsu? Bahaya Ya, ini. karena kan udah punya pasangan. Bahaya ini, gangguan ini. Punya pasangan. Masa Karena kan udah tertarik? punya pasangan. Jadi Tanda kutipnya. Jadi kalau Anda sudah punya pasangan, melihat perempuan lain, Anda sudah impoten gitu maksudnya? Ya tidak, karena kita memang diajarkan setia sama pasangan. Tidak tertarik sama perempuan lagi? Tidak. Wah. Enggak. Karena kita memang diajarkan, ya kita memang diajarkan satu pasangan seumur hidup. Gitu, Lagi-lagi saya kembalikan kayak tadi, teori. Jujur. Buktinya, Jujur. buktinya, Anda takut ditampar sama bini. ngapain aku takut ditampar ini? Masakan Anda melihat perempuan Anda nggak ada ketertarikan sama mereka? Nggak ada. Banyak yang kayak gitu, nggak ada. Wih, Namanya gangguan setia sama pasangan. bukan masalah setia, tertarik. Tertarik. Masa nggak ada? Nggak. Wih, mati rasa. Ya namanya sama pasangan sebenarnya.
Mati rasa. Anda hanya ada dua. Mati rasa atau Anda munafik. Kalau saya jujur Bang. Saya kalau lihat perempuan saya kagum. Perempuan saya tertarik kalau dia perempuan. Dan kata Yesus, Ya itu kan cungkil. itu kan ya Bang, bukan saya. Katakan jujur. Saya kalau lihat perempuan Iya. saya tertarik. Saya tertarik kalau lihat perempuan. Iya. Terus? Anda tidak? Tidak. Aduh gangguan. Saya tertarik Bang kalau lihat perempuan. Tapi tempat pelampiasan saya tempat yang halal. Ini saya gitu. Tertarik, tetap saya tertarik. Tetap saya begini. Ya Allah ya Karim cantiknya. Masya Allah. Dilihat mubasir. Tapi ajaran Yesus. Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya. Cungkil matanya. Dia kan tahu. Nah, sekarang apakah orang Kristen mengikuti itu? Ya tergantung manusianya Bang. Nah, berapa banyak sudah pendeta yang kita lihat banyak skandal. Kenapa matanya nggak dicungkil? Ya itu kan dia waktu ajaran itu. Nggak mungkin kalau sekarang mereka. Ajaran itu artinya sekarang boleh memandang wanita toh. Enggak lah. Ayo, bingung sendiri kan, bingung sendiri. Jemaat kalau datang ke gereja itu Bang, ruknya tinggal 5 cm dari ini. Pendeta mana bisa konsentrasi kalau matanya tidak jelalatan. Tapi kenapa nggak dicungkil matanya? Ada, gitu loh. Tempat kami nggak ada yang buat gitu. Lama, jangan dong. Kalian bukan batu. Jangan. Iya betul. Katakan saja kami tidak bisa mempraktekkan itu berat. Ajaran Yesus itu berat. Makanya itu ajaran Yesus berat, makanya Banyak nggak semua orang bisa ngikutin skandal, Yesus. Makanya nggak semua orang bisa ngikutin Yesus, Bang. Ikuti bukan Yesus masalahnya. Loh, Yang kalian ikuti bukan Yesus. Yesus? Abang bilang? Loh, lah iyalah. Sejak kapan Yesus mengajarkan karismatik? Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus. Kapan Yesus ajarkan itu Bang? Kapan? Kalau dibilang nggak makan babi itu kan masih hukum Taurat, Bang. Perjanjian lama. Kita kan sekarang udah perjanjian baru, makanya Tuhan Yesus mengenapi turunlah dia. Itulah bukti. Datang Itulah bukti perjanjian kalian baru. bukan pengikutnya. Itulah bukti. Yesus itu seorang rabi. Sebagai rabi yang diajarkan Taurat. Itu makanya Tuhan Yesus datanglah perjanjian baru untuk menggenapin firman-Nya tadi, Bang. Kata siapa? Loh kok kata siapa? Memang udah tertulis kok. Kata siapa aku bilang? Yesus itulah. Yesus mengatakan di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang membatalkan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Meniadakan yang paling terkecil aja, tempatnya neraka. Kata Yesus. Lah karismatik. Boro-boro mau menghilangkan. Semua dihilangkan oleh karismatik. Nggak ada lagi yang dipakai. Taurat itu hanya sebagai obat kuping doang. Supaya gaya-gayaan doang. Untuk menipu musuh. Itu. Padahal kalian tidak menjalankan. Kenapa bisa demikian? Karena orang Farisi keturunan Benyamin yang merampas dan membagikan kepada kalian. Itu. Oke, Bung. Masih ada lagi? Oke lah, Bang. Udah mulai ngantuk juga deh, Bang. Besok ibadah kita, Bang. Oke, silakan. Silakan, saudara. Thank you ya. Oke. Oke, terima kasih Bang Juma ya. Makasih juga, saudara Denny. Makasih. Oke, Tuhan berkati Bang. Iya, makasih. Kami memang hamba Allah yang diberkati oleh Allah.
Eh, kalian perempuan nggak tertarik, saudara? Hah? Gimana itu? Wah, bahaya itu. Tapi saya lupa tanya, lihat laki-laki tertarik nggak? Kalau saya sendiri jujur, lihat perempuan itu, waduh. Yang cantik. Iya kan? Dia takut tertarik. Katanya takut sama istri. Jahat kali bang. Jahat kali bininya. Tak tertarik sama wanita. Hah? Wih, bahaya ini. Kalau ada laki-laki nggak tertarik lagi sama wanita disebabkan karena ada istrinya, berarti dia tidak pernah lagi menggauli istrinya di rumah. Hah? Karena nggak tertarik lagi sama wanita. Oh enggak bang, aku tertariknya sama istriku aja. Sentil mulutmu. Jarwo, jarwo. Kita itu tertarik sama wanita. Islam itu tertarik. Itu sudah hukum alam. Laki-laki itu dengan wanita itu seperti magnet. Itulah yang dikatakan ruang ujian. La taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Kenapa? Karena wanita itu punya magnet. Kasih sahabatku. Ada aja, aneh-aneh aja alasannya. Ayo, siapa wanita di sini? Ya, aku tertarik lah sama kalian. Masa nggak tertarik? Emang ada kelainan apa? Kayak tadi itu. Kamu tertarik melihat wanita? Enggak. Oh. Parah. Aduh, jurus istrinya bagus. Istrinya pintar, bikin suaminya impoten. Masalah generasi. Impoten nilai suamimu kok bikin anak-anak. Ay, percuma saja itu hidup kalau sudah tidak bisa itu. Ya, anak. Ucok sudah tidak bisa ini lagi tertarik sama wanita. Mati saja. Kok mati saja kalau sudah begitu. Tidak ada guna-gunamu hidup. Kalau Ucok sudah mati reaksi, tidak ada reaksinya. Hai, mending kau setrika saja, simpan di lemari, jangan kau bawa pergi kemana-mana. Bikin malu saja Ucok. Iya toh? RK saja tingginya cuman berapa ini, segini tingginya, kecil anaknya, segede segantung ininya, dia gantungan kunci. Ini masih bisa selingkuh. Kecil, kurus, dekil, kumal. Selingkuh pula tuh. Bisa. Masa sampean yang gede begitu nggak tertarik sama wanita, asal dada aja. Enggak bang, aku cuma tertariknya sama itu kamu. Iyalah, di Islam itu la taqrabuz zina, makanya ada zina mata, begitu melihat wanita, tundukkan pandangan. Tapi hati-hati nak bertiang. Iya kan teman-teman? Masih ada kan non-muslim? Sedikit lagi ya teman-teman ya. Halo, semangat siang. Iya, iya bang, nggak apa-apa bang. Nggak masalah. Waktunya ngantuk memang. Penting jangan tak tertarik kepada wanita ya. Kau mati saja. Kalau kau laki-laki tidak tertarik wanita, kau mati saja.
Halo, Ya, selamat malam. ini jualan kaset mau ngapain ini bang? Iya, selamat malam juga. Ya, Dari mana mas? saya dari Kristen. Oh, bisa buka kameranya? Oh, nggak usah lah ya. Kenapa bisa? Pak kamu. Nggak apa-apa, emang pikir gue lesbi apa? Ya, itulah kamu Lesbi Jangan. dong. Enggak, yang penting lah. Ya, Iyalah, pertanyaan saya dulu kamu jawab. buka kamera dulu. Dengan kata-kata yang di Alkitab itu. Kamu itu apa ya? Pelin-pelan. Kata kamu itu, isi Alkitab itu palsu. Tetapi kamu bilang tadi, isi di Alkitab itu kamu ada juga yang kau percayai. Percaya semuanya. Iya, kau imani ya. Untuk Tunggu. untuk menjadi pembenaran kan, untuk mencari pembenaran kau percayai kan. Bedakan percaya dengan iman. Untuk mencari pembenaran. Percaya belum tentu mengimani, Ibu. Bagaimana mungkin yang kamu bilang sudah palsu kamu bisa percaya? Saya percaya loh, saya percaya. Nah, Saya percaya Bible Nah. itu bukan firman Tuhan. iya, Saya percaya Bible itu bukan perkataan Yesus. Beda. Saya ulang lagi. iya. Saya ulang lagi. Bedakan iman dengan percaya, Ibu. Contoh, saya percaya ini pulpen. Boleh nggak saya katakan saya beriman ini pulpen? Nggak bisa. Iman itu hanya ada di Islam. Kristen cuma ikut-ikutan menggunakan kata iman. Percaya dengan iman itu beda. Iman. Iman itu adalah keteguhan hati terhadap suatu keyakinan. Itu iman. Oh salah, kami bukan begitu di Kristen bukan gitu. Dari mana Kristen mendapatkan kata iman? Dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Nah, sekarang saya tanya. Iman. Segala sesuatu yang tak terlihat. Yesus itu terlihat nggak? Ya, dulu. Nah, apakah Anda beriman? Apakah Anda beriman kepada Yesus? Dong. Loh, katanya yang tidak terlihat aja. Nah, sih? Lah. Di Kristen itu nggak ada iman, Ibu. Dia terlihat ya. Kata iman itu hanya ada di Islam. Nah, sekarang iman itu bahasa apa rupanya? Ya sekarang bahasa Indonesia. Matamu. Mana ada iman? Iman itu bukan bahasa Indonesia. Hey, iman itu bukan bahasa Indonesia. Iya, jadi bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Quran itu. Kan di Quran lagi. Oh iya dong. Yang ada Iman itu adanya di Al-Quran. Tidak ada di Kristen. Yang ada di Kristen percaya atau yakin. Nah, itu yang ada di Kristen. Dalam Kristen. Oh enggak, itu cuma kebiasaan. Kebiasaan. Itu kebiasaan Anda aja menggunakan kata itu karena udah keseringan. Gitu Ibu. Apa sesuatu apa? Percaya. Segala sesuatu apa? Percaya, itu aja. Jaringanku gangguan lagi ya? Apanya Bu? Nggak ada kata iman itu, nggak ada. Hah? Gini. Nggak ada kata iman di dalam Bible itu, cuma niru-niru di Islam. Ibu buka kamera dong Ibu. Ya. Si Ibu ini. Itu hujan ngerti nggak ya? Hujan lebat di sini. Bahasa Indonesia itu beberapa serapan bahasa apa aja itu? Memang bahasa Indonesia itu asli semua Indonesia ya? Ngerti nggak ya?
Iya tahu jaringannya ini. Ya diturunin jaringannya yang nggak bagus. Iya, jaringan saya gangguan. Iya, Buka itu gara-gara ibu nggak mau buka kamera, makanya. hujan di sini nggak bagus. Bagus lagi kalau hujan-hujan buka kamera, Bu. Ini bahasa Indonesia itu terdiri dari dari bahasa apa? Jadi serapan dari bahasa apa? Iya, maksudnya di iman Anda itu, kata iman itu berasal dari bahasa mana? Ini kan dalam bahasa Indonesia. Kenapa kurang jadi kebenaran? Halo Ibu, bahasa apa dalam bahasa Yunani itu kok jadi iman? Dalam bahasa Yunani apa emang? Halo, sisanya. Di sini jelas loh suaranya. Dalam bahasa Yunani apa emang iman? Apa dalam bahasa Yunani? Iya. Iya, saya tanya dengan kamu. Apa Ibu? Dalam bahasa Yunani. Ibu yang pakai kata iman. kok. Ya? Mana Lah. yang aku tahu? Aku yang menyentil tadi bahasa Yunani. Sementara saya bahasa Indonesia. Iya. Iya, kitab Anda kan bahasa Yunani, Ibu. Iya, udah diterjemahkan. Iya kan? Kenapa ada Diterjemahkan. bahasa Quran di dalam? Kenapa ada dalam? Dikit-dikit bahasa Quran. Iya, iya kan memang Kau faktanya. bilang. Mana ada kan? Itu nggak ada ya. Gimana sih orang ini kok sensi ya? Nah, dengar. Jangan emosi, jangan emosi. Oh enggak. Kata iman itu ambil dari Quran. Tidak ada di bahasa Indonesia itu iman, nggak ada. Loh. Terus di bahasa Indonesia apa itu? Kalau tentang Percaya. iman, apa? Percaya, percaya. Iman. Iya. Percaya itu bahasa Indonesia, iman itu bahasa Quran. Aneh orang ini Enggak. Loh kok enggak pula? Kalian ikut-ikutan menggunakan kata iman, padahal enggak ada dalam Lah. agamamu. Pengertiannya aja udah beda dengan bahasamu, dengan bahasa Quran. Pengertiannya Makanya, beda. kenapa Anda menggunakan bahasa Quran gitu loh? Ah, Bahasa Quran. Bahasa Quran itu bahasa apa? bahasa Quran itu kata iman itu. Enggak, bahasa Quran itu bahasa apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Emang ada bahasa Qurannya? Itu tadi barusan kata iman itu dari Quran, paman. Ya. Jadi jangan samakan bahasa Quran dengan bahasa apa? Ya. Lalu Bibelnya pakai bahasa apa Ibu? Menurut Bibel Anda yang Bibel, inilah mental penjajah begini, perampok. nah, nggak bisa Dia jadi ngambil, manusia. dia ngambil. Bahasa Quran. Lah iya memang Al-Quran saya itu pakai Nah. bahasa Arab, Ibu. Nah, itu bahasa Arab Apa? itu Nah, bukan bahasa. iya sama aja. Sekarang kalau Anda menggunakan bahasa Arab, kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa apa rupanya di negara ini? Gini, bahasa Aku tanya, kata kotor. aku tanya sama Ibu. Kata-kata kotor. Hei, Saya hei. tanya dulu kamu. Agama penjajah aku tanya. Enggak Kitab kau Anda bilang itu. penjajah. Kalau Ya nggak ada memang penjajah, penjajah suka merampok. kamu tidak akan merampok. kenal HP. Kamu tidak Kerjanya akan kenal tik. merampok. Kerjamu hanya merampok. Kalau Kata iman saja dirampok. ya, kamu Kata perampok. kodok. Kata rampok. Kalau nggak Sekarang ada saya tanya. penjajah, Saya kamu tanya, hei. ketinggalan. Eh, Itu ketinggalan saya zaman. tanya.
Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa apa di negara ini? Hah? Ya udah, kau tahu kan bahasa Indonesia. Nah, Dari terus kenapa bahasa ada kata Indonesia itu iman? terdiri Kenapa dari ada kata beberapa iman? serapan bahasa. Hei, kenapa Ngerti ada nggak kata iman? serapannya? Hei, Ngerti ya serapan? Belanda, kenapa ada Eh. kata iman? Arak pesek. Kenapa ada kata iman? Pesek. Kenapa ada Iya. kata iman? Karena iman itu Nah. diambil dari bahasa Arab dan bukan bahasa Quran. Saya tanya dulu, bahasa Arab ada nggak kata-kata kotor? Berarti Ada kitabmu nggak itu, kata-kata kotor bahasa Arab? berarti kitabmu itu diterjemahkan dalam bahasa Arab Dia rupanya. nggak mau jawab ini. Dia mau jawab kata dia. Pikir dia bahasa kata Quran, bahasa Arab itu bahasa yang bagus dasar semua. perampok, Oh. dasar perampok. Dia nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab. Ada nggak kata Agama Arab itu? Spanyol nyolong. Perjanjian lama nyolong dari Yahudi. Mungkin ini tadi Perjanjian memberikan baru tadi. ngambil dari Quran. Agama penjajah begitu. Aduh, kasihan Nah. banget dirimu tukang kain. Perjanjian lama curi Bukan dari klaim. Yahudi. Kain ini. Perjanjian Klaim. baru curi dari Islam. Nah ini umat klaim ini. Umat klaim. Segala Ya. sesuatu berasal dari Islam. Lah iya dong, buktinya Kain kata berasal dari iman. Islam ya. Kata iman ambil dari mana? Gini. Ayo. Kata iman ambil dari mana? Ayo. Gini. Inilah yang Bahasa jadi Indonesia jadi itu nubuatan emang Benyamin. asli bahasa Indonesia. Keturunannya itu kerjaan Ini- cuma merampok, merampas. Ini nggak Keturunan paham Benyamin, tentang belajar bahasa ajaran Indonesia. Benyamin, cuman Asal dari merampas. bahasa Indonesia ini nggak paham nih. Kata Cuma iman ya, itu yang dia bukan tahu bahasa ini Indonesia, doang. Paman. Yang kamu Kata tahu cuma pelintir iman. ayat doang, pelintir Kata ayat doang. iman itu bukan Terus bahasa kejar Indonesia. target untuk cari Itu. member, kuantitas untuk Kata kejar iman kuantitas. itu Kualitas nggak ada di no. Kristen. Di luar Indonesia, Kristen tidak kenal kata iman. Cuman di Indonesia. Karena rampok Loh, dari lah bahasa Al-Quran. Indonesia namanya juga bahasa Indonesia. Iman itu bukan bahasa Indonesia. Iman itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa Pengertian Quran. iman di kamu itu Nenekmu, beda dengan di kami. Nenekmu. Kau cuma merampok kitabnya orang, isi Lah, kitabnya orang, habis itu kamu tak bisa jawab. Kasihan Delo. Asal lu tahu aja. Cuman Kristen Indonesia yang paham kata iman. Kristen di luar sana ndak ngerti apa itu kata iman. Karena kata iman itu digunakan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang Islam. Kalian yang berasal dari penjajah ikut-ikutan ngambil itu. Namanya mental penjajah. Punya orang ya dirampas. Namanya pengikut agama keturunan dari Benyamin. Iya kerjanya cuma merampas. Merampok milik orang. Kata pisti. Pisti dalam bahasa Yunani. Diterjemahkan harusnya yakin atau percaya, bukan iman. Nih bedanya. Apakah Anda yakin ini pulpen? Yakin. Apakah Anda percaya ini pulpen? Percaya. Apakah Anda beriman ini pulpen? Masuk nggak? Masuk nggak? Apakah ini Anda beriman ini pulpen? Masuk nggak? Ya tidak. Karena iman itu adalah bahasa untuk agama Islam doang yang berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan terhadap apa yang mereka imani. Saya yakin ini pulpen. Saya percaya ini pulpen. Saya beriman ini pulpen. Matamu. Mana masuk? Jadi kata iman itu nggak bisa sembarangan dipakai oleh agama lain. Hanya ada di Islam. Kalian ini memang mentalnya masih mental penjajah. Suka ngambil punya orang. Habis itu kalian yang marah, kalian yang sok paten, kalian sok hebat, kalian yang sok pintar. Udah jelas-jelas kalian rampok kok. Pisti Yunani itu artinya percaya.
Silakan saudara non-muslim kalau masih mau. Silakan. Di bawah sibuk boneng, 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 boneng. Itu aja terus. Sampainya kau bertelur. Allahu Akbar. Boneng, boneng. Benci kali rupanya kau sama aku. Kasihan kali aku tengok. Boneng. Kawanan. Kita bahas tentang nubuat Yakub bin Yamin. Keok. Diikuti alurnya kemana-mana perginya sampai kepada kata iman. Keok lagi. Gimana tidak emosi jadinya apa yang terjadi? Tinggal ngetik di bawah. Boneng. 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 Kasihan kali bang. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini bang, umat Nabi Pejina, sejak kapan Arab itu punya Islam? Sejak kapan Islam Arab? Inilah caranya Nabi umat Pejina. Paulus. Umat Nabi Pejina, coba jawab. Sejak kapan Islam itu punya Arab? Di mana Nabiku bersinar? Kau mengatakan iman itu adalah milik Al-Quran dan milik Arab. Sejak kapan Islam itu punya orang Arab? Bahkan penggunaan kata Allah itu juga sudah dilakukan oleh umat Kristiani Timur Tengah. Ada bukti? Al-Quranmu itu bertelur. Ada bukti? Ada bukti? Kok ada bukti? Orang semua tahu Kristen itu terlebih dahulu lahir Rasul. Buktikan dulu. Orang semua Buktikan tahu dulu. bahwasanya Kristen itu Buktikan terlebih dulu dahulu dong. sebelum Buktikan dulu. Bukti. Kita butuh sebelum bukti. nabimu ada. Sebelum Kita nabimu, butuh bukti. sebelum nabimu ada. betul. Kita butuh bukti. Kenapa nggak bisa jawab? Kenapa nggak bisa Bukan jawab? cuman omon-omon kayak Kenapa Paulus. nggak bisa Kita jawab butuh umat Nabi bukti, Pejina? bukti, Umat Nabi bukti. Pejina. Kenapa nggak bisa jawab? Islam itu punya Arab nggak? Baik bang, Anda dibawa. Anda terlalu berlebihan sekali nyakitin orang. Anda mengatakan Tuhan saya, Nabi saya berzina. Itu sudah kebangetan kali. Di mana Nabi saya berzina? Di mana? Nabi saya berzina itu di mana? Kasih bukti kalau Nabi saya berzina. Jangan Anda menyebutkan sesuatu yang mencerminkan kesakitan hati Anda, jangan. Nabi mana yang berzina, yang kerjaan cuma berzina? Hah? Tengok di dalam kitab saudara. Apakah tidak berzina Paulus itu sampai dia bersalin? Paulus mengatakan, aku bersalin. Aku bersalin. Hah? Seorang laki-laki bersalin. Nah ini neneknya pezina ini. Neneknya pezina. Saking pezinanya sampai laki-laki hamil dia. Sakit hati kau. Yesus, gimana dengan Yesus? Oh maaf, sorry lah. Yesus katanya Tuhan. Terus kenapa dia harus turun pecahin perawan? Kalau dia Tuhan. Ngapain nggak turun aja langsung dari langit? Sakit hatimu tiada terobati. Pingin melawan tapi tak ada daya. Akhirnya memfitnah namiku pesina. Padahal dia tahu rasulnya laki tapi hamil. Tuduhlah nabiku sepuas hatimu. Tapi faktanya adalah rasulmu yang hamil. Laki-laki tapi hamil. Apanya yang disinahi sampai Paulus bersalin. Paulus ternyata bersalin. Siapa yang menggaulinya? Siapa yang telah memecahkan perawannya? Sampai Tante Paul pun ikut hamil. Masolang generasi. Allahu Akbar.
Lucu-lucu. Nabi kita dituduh pezina. Tapi rasulnya laki-laki hamil. Cerancur. Hai anak-anakku, karena kamu aku, apa dibilang? Hai anak-anakku, karena kamu, maka aku merasakan sakit karena bersalin. Mas orang, mas orang, mas, mas orang generasi. Allahu Akbar. Masolang lak dek nikah masih, masolang ni anak darai. Hi. Berarti dia harus dipanggil Neng. Neng Paulus. Apa kabar malam ini? Neng, Neng Paulus. Siapakah yang membuat kau bersalin? Begitu anaknya udah besar berubah lagunya tuh. Tante, Tante Paulus. Ada apa denganmu tante? Kenapa tante bisa bersalin? Apanya yang kena sentil? Apamu yang kena ucok? Ucok masuk ke mana? Sampai tante bisa bersalin. Melahirkan. Melahirkan sang tukang fitnah. Neng Paulus, apamu yang kena sentuh? Kenapa bisa kamu kok bersalin? Nabi Muhammad, kamu katakan Nabi pezina. Tak ada bukti, tak ada dalil, tak ada korban. Rasulmu Paulus jadi korban. Bersalin dia. Galatia 4 nomor 19. Rasulmu harusnya yang membuat wanita bersalin. Yang ada malah dia yang bersalin. Hey! 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 Galatia 4:19. Mantap kali dalilnya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita bersalin. Laki-laki kok bersalin. Lucu. Pantas saja di luar sana laki-laki mencoba untuk membuat temannya laki-laki lain untuk hamil. Pendeta keikutan kasih kawin di gereja. Kenapa lu mau kawin sama Martin? Sini Martin. Ya Pak Pendeta. Kenapa kamu mau main sama Peter? Hah? Martin, apa yang kau suka sama Peter? Kenapa kamu kawin sama dia? Sama-samanya kau batangan. Kata Martin, loh, kita coba aja Pak Pendeta. Kan nggak apa-apa tuh. Buktinya Paulus aja bisa bersalin kok. Kata pendeta, ya sudah kalau begitu, mari aku berkati. Makanya di luar sana kan banyak tuh gereja-gereja yang mengkawinkan sesama laki-laki kan. Nabi kita difitnah. Tapi rasulnya jelas-jelas laki-laki. Tapi bisa bersalin. Masalah ucap rawan. Allahu Akbar. Aduh. Nabi kita difitnah berzina. Dan faktanya rasulnya yang bersalin. Ingin muntah. Ingin muntah rasanya. Di mana tempat muntah ada kah?
Lucu, lucu, lucu. Bisa ketawa-ketawa. Bisa ketawa-ketawa gue. Aduh, hai anak-anakku. Karena kamu aku menderita. Aku menderita sakit bersalin. Gak tuh anaknya. Kemana gak tuh anaknya? Yang menjadi permasalahan, kita tidak pernah melihat Paulus ini kawin. Ya kan? Entah siapa suaminya. Tidak pernah kita tahu. Tiba-tiba saja dia sakit bersalin. Gimana itu? Sakit bersalin. Oh mama. Lucu banget. Allahu Akbar. Masya Allah. Aduh. Inilah kalau tak ada ilmu ya. Tak ada ilmunya. Hanya sakit hati saja. Udah kalah diskusi. Tak ada perlawanan. Akhirnya fitnah. Oke, selamat malam Juma. Selamat malam. Buka Ya. kameramu, anak kuntil. Udah berapa kali nikah kau? Buka berapa kali nikah? kameramu. Yang pasti saya tidak pernah bersalin. Berapa kali nikah? Udah berapa Yang kali nikah pasti kau? saya tidak pernah bersalin kayak Paulus. Udah berapa kali Paulus nikah kau? bersalin. Paulus Anjing aja bersalin. Juma, anjing. Ya, enggak sembarangan kawin Juma. Ya, saya tanya dulu. Kalau begitu kenapa Paulus bisa bersalin? Anjing aja enggak. Ku tanya. Enggak sembarangan nikah. Kenapa Paulus? Kenapa Paulus bisa bersalin? Anjing aja pakai adab. Kapan kawin? Ya, Hei, kenapa Paulus anjing bisa aja bersalin? beradab. Jawab Ya. dulu. Jawab dulu. Sudah enggak Jawab pakai celana dulu. tapi beradab. Ya Jawab anjing dulu. ya. Kenapa Paulus bisa bersalin? Ayo. Anjing aja beradab Juma. Anjing aja. Anjing aja, beradab. anjing laki-laki Ya. nggak ada anjing laki-laki bersalin. Nggak ada anjing laki-laki bersalin, nggak ada. Sudah Nggak ada. enggak pakai kolor, Terus enggak pakai Paulus- kolor anjing tapi Paulus beradab. Kenapa kemudian dia tidak bisa menginformasikan kalau dia pernah kawin, tiba-tiba bersalin. Ayo. Oke. Berani Asik. kau menyuruh anakmu Azik. mengikuti akhlak Muhammad? Azik. Berani kau? Sekarang Coba begini. suruh anakmu mengikuti akhlak Muhammad. Kalau tidak penjara, potong leherku ini. Sekarang begini. Sekarang begini. Ya, Saya tanya sama apa? Saya tanya sama kamu. Apa? Nah, Paulus itu laki-laki jantan, dia laki dewasa. Bagaimana cara Paulus melampiaskan Ya, spermanya? teruskan. Jawab. Nah, jawab. Teruskan. Bagaimana cara Paulus melampiaskan spermanya? Jawab. Nah, Apa jawabanmu? coba. Di Apa mana? jawabanmu? Mana ayatnya biar saya jelaskan sama kau. Paulus itu tidak Tunjukkan menikah. ayatnya biar saya jelaskan. Paulus tidak punya Otakmu itu istri. cuma 70%. Mana dia? Otakmu itu cuma 70. Bagaimana cara Paulus melampiaskan spermanya? Jawab. Jawab. Juma, Jawab. berani ndak Jawab. anakmu kau suruh mengikuti akhlak Muhammad? Dulu, kutanya Berani sama nggak? kamu. Kutanya Coba dulu suruh anakmu mengikuti akhlak Muhammad. Kalau Kutanya tidak kena sama masak, kamu. potong leherku Tidak ini. bisa kau, tidak bisa kau, nggak bisa. Tidak bisa Berani kamu kah? memberikan jawaban. Siapa yang Tidak berani bisa Islam kau menyuruh memberikan anaknya jawaban. mengikuti akhlak Muhammad? Ayo. Siapa? Akhlak Berani apa? nggak? Akhlak apa? Coba dulu suruh anakmu Akhlak yang mana? mengikuti akhlak Akhlak Muhammad. yang mana? Kalau tidak Akhlak yang kena mana? masak, saya Akhlak lompat dari yang Monas. mana? Akhlak yang mana? Akhlaknya yang mana? Menikahi Coba. bocil. Di mana Menikahi dia bocil. menikahi? Ya. Coba tunjukkan. Ya. Tunjukkan dalilnya. Menikahi.
Tapi Oke. katanya hafal. Oke, Yesus Hafal, dengar, ya. Yesus Dengarkan. mengambil Dia 32. selingkuh. Yesus Dia selingkuh, mengambil ya. 32 anak Ya. kecil. Ayo, kau bisa Dia jawab. menikahi Kau bisa mantan jawab. menantu. Kau bisa jawab. Ya, menikahi mantan Kau bisa menantu. jawab. Ya. Kau bisa jawab. Yesus Berani mengambil nggak anak kau kecil menyuruh menjadi miliknya. anakmu Ayo. mengikuti akhlak Nggak Muhammad? bisa dia. Berani enggak? Cuman bisa Berani. fitnah. Karena sakit hati. Karena sakit hati, akhirnya menyerang membabi buta. Nabi Muhammad tidak pernah menikahi menantu, mantan menantu. Zainab itu bukan menantunya. Karena Said itu bukan anak kandungnya. Gitu. Terus kau mengatakan menikahi bocil. Tradisi orang terdahulu itu dinikahi usia 3 tahun kayak Ribka. Tahu nggak usia Maria dinikahi oleh Yusuf? Kau tahu? Kau belajar. Belajar lagi tradisi Yahudi itu seperti apa. Oke. Lalu apa lagi tuduhanmu tadi? Semuanya terbantahkan itu. Tapi kamu tidak bisa menjawab Paulus melampiaskan nafsunya menggunakan apa? Ayo, ini pertanyaan. Apakah dia menggunakan pantat ayam? Atau menggunakan pantat kambing? Atau dia menggunakan pantat tetangganya? Kita nggak tahu. Dia laki-laki toh? Dan faktanya dia bersalin. Hei! Janganlah disebut Yesus, jangan. Yesus juga laki-laki dewasa toh? Tapi tidak ada istrinya toh? Tapi dia punya nonot toh? Disunat pada ke-8 toh. Nah, Tuhanmu itu lampiaskan spermanya pakai apa toh? Tapi nggak usah, kita nggak usah ke situ. Cukup kau renungkan aja. Ya. Paham ya? Jadi karena ketidakberdayaanmu melumpuhkan ajaran Nabi Muhammad yang mulia dan berakhlak mulia, maka kamu melakukan framing. Sementara kamu tidak bisa membuktikan data. Kalau saya buktikan, Paulus bersalin. Siapalah rudal sakti yang bisa membuat laki-laki hamil? Itu yang perlu kau cari obatnya. Jadi laki-laki yang mandul, yang tidak bisa memiliki anak, ya belajar sama suaminya Paulus. Karena suaminya Paulus itu ganas. Paulus yang laki-laki aja bisa bersalin dibuatnya. Belajar sama dia, lakinya Paulus. Kalian bisa punya anak. Karena Paulus saja banyak anaknya tuh. Hai anak-anakku, karena kamulah aku menderita sakit bersalin. Sakit bersalin nih. Ternyata kenapa di gereja bisa kawin sesama sejenis? Ternyata rasulnya aja hamil. Aduh, parah ini ada laki-laki bersalin, paman. Halo. Selamat malam. Halo. Katolik Protestan. Saya kena, Dek. Saya dipanggil. Katolik Protestan, Bang. Turunkan, Bang. Salah pencet, Bang. Turunkan, Bang. Muslim, Bang. Alhamdulillah. Makasih, Bang. Makasih. Silakan teman-temanku yang naik. Anggap saja itu hiburan, teman-teman. Jangan ini. Anggap saja hiburan. Santai aja. Silakan teman-teman yang lain yang bisa buka kamera, naik ke atas, kita diskusi, santai kita. Halo, semangat subuh. Halo, Halo juga. oke. Ini anaknya Paulus ya? Bukan, saya bukan anak Paulus, saya anak mama bapak saya. Oh,
Bapaknya yang bersalin atau mamanya? Ya mamaku lah. Nah mungkin bapakku. Halo? Bang, saya cuma mau menanggapi tadi Bapaknya ini atau mamanya ini yang bersalin? kesempatan lah. Silakan gitu lah. buka kameranya dulu. Yang Dari pertama tadi, Katolik, Mbak? enggak. Saya dari Protestan. Kirain kayak Paulus. Paulus yang bersalin. Halo? Buka kameranya boleh? Kristen kah? Ya, saya Kristen. Enggak, saya hanya tertarik aja tadi, apa namanya, pembahasan tentang iman. Kenapa Halo? iya, halo, Oke, buka kameranya silakan. saya sambil kerja, Pak. Buka. Yang sambil ngetik, ada kerjaan sedikit. Iya, buka. Ini apa namanya, itu tentang iman tadi. Kenapa di Alkitab, di Indonesia orang Kristen pakai kata iman, sedangkan kata iman dengan tulisan iman itu berasal dari bahasa Arab. Karena memang kan Alkitab ya bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sementara bahasa Indonesia kan apa namanya banyak menyerap bahasa Arab dan sudah dijadikan bahasa baku. Itu dia betul tadi kata Abang bahwa di dalam Alkitab sebenarnya kan sumbernya Ibrani dan Yunani kan, Emunah dan Pistis. Tapi karena di bahasa Indonesia, Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan di bahasa Indonesia itu yang dipakai kata iman yang serapannya dari bahasa Arab, ya itu yang dipakai, bukan artinya merampok gitu. Itu dia. Yang kedua, Rampoklah karena kata iman itu bukan bahasa Indonesia, kata iman. Wah. Coba yang kedua coba Anda tentang bersalin tadi itu bahasa metafora, sama seperti di Anda dibawa makan sabuk kelapa. Ini bukan gereja tempat penipuan. Bedakan gereja dengan di sini. Di sini nggak boleh nipu. Kalau di tempat Anda boleh-boleh aja, sesaja. Kalau di sini nggak boleh. Sabar ya teman-teman ya. Jaringan saya nggak tahu kenapa malam ini gara-gara Paulus ini bersalin nih. Jaringannya gangguan terus. Gangguan lagi kan? Nah, pas giliran kayak gitu bagus. Benar-benar lah. Kan sih, jaringan kok nggak mendukung juga ini. Atau jangan-jangan Sterling ini milik anak-anak Paulus ya? Dan mendeteksi keberadaan semua live di perangkat mana gitu, akhirnya dia ganggu. Anak-anak Paulus ternyata bukan anak Yesus, karena Yesus tak pernah bersalin. Yang bersalin adalah Paulus. Ya, Sterling punya oten. Halo. Halo, semangat subuh. Subuh bang.
Katolik Protestan. Jadi gini, jadi saya itu insya Allah sekarang Muslim, cuma ada beberapa pertanyaan bang. Jadi saya dilahirkan dengan dua orang ayah dan ibu. Ayah saya itu Islam, ibu saya itu mualaf. Jadi Iya. singkatnya saya dilahirkan itu dalam keadaan Muslim. Nah, jadi saya saat ini Islam, tetapi saya di sini diskusinya berkaitan dengan ini. Ada beberapa syarat dan ketentuan di Islam itu yang perlu saya pertanyakan di sini, Bang. Saya dengar dari tadi kan Abang kalau tentang Islam ini, alhamdulillah lebih banyak lebih tahu lah daripada saya. Jadi singkatnya gini, Bang. Dari setiap yang kita ketahui Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Dari itu pun dari 25 nabi, kenapa Allah dan Muhammad yang disandingkan? Sedangkan syarat dan ketentuan orang masuk Islam itu 2 kalimat syahadat, Bang. 3 poin itu dulu Abang bisa jawab dulu, Bang. Iya. Saya jawab ya. Oke. Adam alaihissalam itu diutus ke atas muka bumi ini sebagai bapak dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad itu diutus sebagai nabi bagi seluruh umat manusia. Yesus nabi untuk kaumnya, Musa untuk kaumnya, Daud untuk kaumnya, Nabi Muhammad untuk alam semesta. Dan dia adalah sebagai penuntut nabi. Maka baik pengikutnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Isa, Yesus, ketika Nabi Muhammad itu datang, wajib hukumnya dia syahadatain. Itu bosku. Oke. Kita sapa dulu. Halo Bang. Yang satu siapa namanya? Panjang kali namanya bos. Ya, Katolik Protestan. Islam bang. Islam. Mau menghentikan diskusi lintas agama atau gimana? Nah, saya mau bertanya. Pertanyaan saya bisa abang jawab? Nggak bisa. Nggak bisa, ya udah. Kalau nggak bisa ya. Di bawah ya. Jangan lupa garuk pantat. Aku oten aja kek. Apa nyamar-nyamar sih. Halo. Semangat malam. Halo. 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 Hey. Suara ini berasa nggak teman-teman? Musik. Teman-teman muslim mohon dibatalkan multinya. Boleh ya? Terlalu banyak yang multi. Halo. Halo, halo, halo. Ya, Katolik Protestan. Islam bang. Sudah pencet. Sudah pencet. Oke. Sudah pencet bang. Oke, bos. Thank you. Oke. Oke. Kasih ya. Oke. Siap. Madura ada ya. Halo. Halo. Ya halo bang, saya sudah naikin bang. Oten aja yang naik oten. Oke. Bodoh Baik. oten. Makasih. Iya, itu satu paket itu. Halo, semangat malam. Assalamualaikum bang. Salah pencet bang. Saya Oke, Surabaya bang. makasih abangku. Thank you dari Surabaya.
Yang muslim mohon dibatalkan permintaannya dong. Coba diperiksa deh. Banyak loh. Kan? Muslim kan? Coba diperiksa dulu dong. Multinya diperiksa bang. Mohon kerjasamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Bangka Belitung, Bang. Oke. Salam kenal juga. Aku turun ya, Bang. Yes, siap. Makasih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang J. Halo, Assalamualaikum. Salam. Halo. Ya, halo. Salam. Pengen sapa Bang Zuma aja. Saya Muslim. Terima kasih. Turunkan aja ya, Bang ya. Makasih Bang J. Iya. Iya. Halo Saudara Rolin. Halo. Kasihan apa ya? Udah kena maki. Naik lagi. Mek, kenalin bang. Saya dari Pluto bang. Sehat-sehat terus ya bang ya. Aku mendukungnya bang. Dukung tamu. Semangat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana Bang? Katolik Protestan? Kalimantan Timur Muslim mau memantau para Paulus yang haid ini nah. Tidak haid-haidnya Bang. Langsung bersalin. Udah haid lagi, yang pantau haid. Mau ngapain? Abang ini. Paulus yang bersalin kok cari laki-laki haid. Ayo teman-teman sini lagi yuk. Halo semangat subuh. Penjual TV. Penjual TV teman-teman. Ada juga penjual TV naik ke sini. Banyak permintaan weh. Muslim semua kayaknya ini weh. Tolong dong kerjasamanya dong. Halo semangat malam. Halo. Halo Bang. Selamat malam, Pak. Dari Katolik Protestan. Ateis, Bang. Ya. Ateis. Ateis. Mati ya. KTP-nya apa Bang? Bingkondong. Ateis. Halo Saudara Roin. Halo. Wih. Wih. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Oke, teman-teman mungkin saatnya kita istirahat ya. Sini udah jam 1 juga sih soalnya. Oke ya. Di tempat abang-abang semua udah jam 12 kan ya. Kita tutup ya besok lagi ya teman-teman ya. Iya. Komitmen kita kan jam 12 kita istirahat. Di saya tempat udah jam 1 gitu.
Oke, kita istirahat dulu. Insya Allah besok kita jumpa lagi. Teman-teman yang tadi dari Kristen yang menghujat, ya kami doakan mudah-mudahan kalian bisa dapat hidayah, dilembutkan hati kalian dengan fitnahan-fitnahan yang kalian lakukan, hujatan yang kalian lakukan, membawi buta tentang Nabi kami, di mana kalian tidak ngerti sedikit pun tentang Islam, tidak ngerti dan tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Untuk mengetahui kebenaran dari fitnahan yang kalian sebutkan tadi, coba kalian baca kitab Sirah Nabawiyah, beli kitabnya murah kok. Baca sejarah hidup beliau. Ya, mudah-mudahan setelah mendengarkan tentang Nabi Muhammad dari ilmu yang bersanad, ilmu yang bersumber, bukan yang cocokologi, yang hanya syarat dengan kebencian, Anda bisa dapat hidayah. Oke, teman-teman muslim saya, terima kasih banyak telah mempersamai saya di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu menjadi edukasi bagi kita semua, khususnya pada saya sendiri, supaya kita lebih kuat dalam menjalankan Islam ini. Tidak mudah untuk digoyahkan oleh gerakan-gerakan pendangkalan akidah di luar sana. Amin. Dan kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Begitu juga kepada saudara saya Kristen, jika kebenaran yang saya sampaikan ini ada yang kemudian menggores hati saudara, saya minta maaf. Saya sebagai Muslim, tugas saya untuk meluruskan segala fitnahan kepada agama saya, kepada Nabi saya, kepada Tuhan saya. Dari kelompok orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengikut Paulus. Tapi mengatakan pengikut Kristus katanya. Ya, jadi sekali lagi saya minta maaf. Demikian teman-teman yang ada di YouTube juga. Terima kasih udah bersama dengan saya. Mohon maaf atas jaringan saya yang kurang baik. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi dari yang sekarang. Besok lagi kita jumpa ya insya Allah ya. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.